Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ura Perdila Fitri. Saya berasal dari SMP Negeri 13 Pesawaran, Provinsi Lampung. Saya di sini merupakan peserta bimbingan teknis Kepala Laboratorium Sekolah Universitas Pendidikan Indonesia, gelombang 30. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara menginstal suatu aplikasi yang dapat kita gunakan di laboratorium komputer sekolah. Nama aplikasinya adalah aplikasi Feon. Jadi kegunaan Feon di dalam komputer sebagai controlling atau sebagai alat yang dapat kita gunakan untuk memonitor komputer siswa di sekolah. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menginstal aplikasi Feon. Langkah yang pertama adalah kita buka Google Chrome, kemudian kita ketikkan saja feon.io, ya, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada dua pilihan, ada Windows 64 bit dan Windows 32 bit. Kita pastikan dulu bahwa PC atau komputer kita itu Windows 64 atau 32. Caranya, kita mencari disk PC ini, kemudian kita klik kanan, ada pilihan properties. Nah, di sini ada system type. Di system type ini akan terlihat dia 64 bit atau 32 bit. Kemudian kebetulan Windows yang saya gunakan ini sistem type-nya 64 bit, ya. Jadi kita kembali lagi ke Windows ini. Nah, ini saya coba unduh yang 64 bit. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di komputer sekolah Bapak Ibu itu komputernya Windows 64 bit atau 32 bit. Jadi nanti disesuaikan saja, ya. Baik, sini saya coba akan download. Ya, sedang proses mendownload. Nanti kita akan coba instalkan Feon-nya. Sedang proses, ya. Sudah selesai. Kita akan coba buka. Kita akan menginstal Feon installer. Nanti pilihannya akan seperti ini. Kita ketik, ya, next, kemudian I agree, next. Nah, untuk komputer master kita klik semuanya, Feon master dan interception driver, kemudian kita install. Kebetulan di sini saya sudah menginstal, ya. Jadi nanti sudah muncul otomatis karena saya sudah menginstal sebelumnya. Oke, baik. Nanti dia akan muncul sebentar. Nanti dia akan muncul di layar seperti ini, Feon Master, ya. Nah, apabila Feon Master ini sudah terinstall di komputer master, maka kita akan melakukan konfigurasi di Feon Configurator. Kita pilih Feon Configurator, kemudian akan muncul ya, muncul seperti ini. Ada umum, layanan, master, access control, kunci, dan seterusnya. Di bagian umum, yang harus kita rubah adalah di metodenya. Kita pilih yang key file atau authentication, ya. Jadi kita pilih yang key file. Kemudian di layanan tidak usah dirubah, master juga sudah tidak usah dirubah, di access control tidak usah. Nah, ini dikunci. Dikunci otomatis ini kita akan membuat ini karena sebelumnya saya sudah buat pasangan kunci, ya. Di sini kita akan membuat pasangan kunci terlebih dahulu. Contoh, misalnya saya akan membuat pasangan namanya oke. Saya akan tuliskan oke, kemudian saya klik oke. Oke kembali, maka dia akan muncul oke private dan oke public.
Nah, gitu. Jadi kita akan membuat pasangan kuncinya di sini. Jadi kalau yang private ini yang ada di master, kemudian yang public ini kita klik, kemudian kita ekspor, ya. Kita ekspor kunci, begitu. Kita ekspor kunci, kemudian kita simpan di flash disk boleh ataupun di file terserah yang kita pilih. Kegunaannya apa? Kegunaannya file inilah nanti yang akan kita transfer ke komputer klien. Jadi ini sebagai softwarenya ya, ini sebagai datanya yang akan kita tanam di komputer klien gitu. Ini saya coba simpan ya, saya simpan di dokumen saja. Oke, nanti ini akan saya transfer ke komputer klien. Sampai di sini, sampai di pasangan kunci, paham ya? Ini saya buat dua, ada ura, ada pasangan ura, ada oke. Kemudian di lokasi, baik ini sudah saya buat sebelumnya. Ini coba saya hapus. Oke. Saya akan membuat namanya. Kita akan membuat nama lokasi kita, misalkan laboratorium 1 gitu ya, lab 1. Terus nama komputernya apa di lab 1 ini gitu. Nah, ini nama komputer yang ada di lab 1 ini kita masukkan semuanya di sini. Misalkan dalam laboratorium kita itu ada 5 komputer, 10 komputer, ya ini kita masukkan semua di sini. Namanya bisa kita cari. Di setiap komputer itu kan ada unique name ya. Windows R, maka dia akan muncul CMD. Kemudian kita tulis di sini host name, maka dia akan muncul unique nama ya. Ini, nah ini yang kita tulis. Ini misalkan nanti kita lihatnya di komputer klien ya. Nah, komputer klien ini namanya kita tuliskan di sini. Begitu ya. Nah, misalkan ada 10 komputer, berarti ada 10 nama di sini. Begitu ya. Kemudian apply. Yes. Nah, gitu ya. Sudah sampai ke tahapan ini, sudah selesai kita melakukan konfigurasi di komputer master. Langkah selanjutnya kita akan mencoba melakukan install di komputer klien. Nah, pada kali ini saya akan mencoba menginstal aplikasi Xeon pada komputer klien, yang mana langkahnya sama seperti yang kita coba pada komputer master ya. Jika kita sudah mendownload aplikasinya, maka akan muncul seperti ini. Kita akan coba ikuti langkah penginstalan. I agree, kemudian next. Nah, ini bedanya cara menginstal di komputer master dan komputer klien. Kalau di komputer klien, yang ini tidak perlu kita checklist. Jadi yang kita checklist yang bagian bawah saja, interception driver. Kalau ini sudah, maka kita coba untuk menginstal ya. Dan di sini saya sudah menginstal aplikasinya. Dan kita masuk ke configurator ya. Nah, di configurator ini langkah awal yang kita ubah adalah di general methodnya. Kita ubah, di sini ada dua pilihan, maka kita pilih yang key file authentication ya. Kemudian yang di bagian service tidak usah dirubah, master juga, kemudian ini juga tidak usah. Nah, kita langsung masuk ke authentication key. Karena di sini komputer klien, maka tugas kita tidak perlu membuat kata kuncinya. Yang kita input di sini adalah import key ya. Nah, ketika di komputer master tadi kita sudah menyimpan file yang sudah kita ekspor. Fungsinya apa? File itu akan kita import di sini.
Nah, ini sudah saya import ya. Caranya kita klik import, kemudian nanti ada pilihan menu. Kita tadi menyimpannya di mana, kemudian kita langsung masukkan. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini adalah key yang sudah saya simpan di komputer master ya. Nah, kemudian location ini kita beri nama ya. Tadi kita ada di ruang mana, di komputer, di laboratorium berapa atau di laboratorium apa. Nah, namanya kita tuliskan di sini ya. Ini menunjukkan bahwa komputer klien ini berada di ruang atau di lab apa. Kita tambahkan saja di sini. Misalkan ini mau saya rubah namanya ya. Ini saya hapus dulu. Kemudian saya rubah namanya menjadi misalnya lab 01 gitu ya. Nah, ini ya. Ini kemudian yang di sini tidak usah kita isi. Sudah selesai, maka kita sudah menginput ini ya, namanya di sini. Nah, begitulah cara kita menyeting Xeon Configurator di komputer klien. Baik, nah di sini tampilan pada Xeon Master ya. Ini adalah tampilan pada komputer master. Nah, ini di sini ada terkendala sinyal sehingga layar tidak bisa dimonitor. Apabila sinyalnya baik, maka kita bisa mengirim pesan ke komputer klien. Di sini ada menu text message, kemudian kita juga bisa melihat aktivitas apa yang sedang dilakukan di komputer klien, dan kita juga bisa meremote ya, bisa meremote dari komputer master. Kemudian kita bisa mematikan komputer klien dan lain sebagainya. Nah, di menu inilah kita sebagai yang memegang kontrol dari komputer-komputer klien yang ada di lab komputer kita. Jadi ini ada pengaruh sinyal ya. Jadi nanti jaringan atau wifi yang digunakan oleh komputer master dan klien itu harus satu server, harus satu wifi. Kalau beda wifi maka ini tidak bisa terkonek ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.